Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati, rekan-rekan media, kemudian rekan-rekan rombongan dari FSHA yang dalam hal ini turut serta dalam menyampaikan aspirasi kita semuanya di depan pimpinan Komisi 3 DPR RI terkait beberapa isu yang kita sampaikan. Saya akan menyampaikan isu terkait kesejahteraan hakim ad hoc ya. Hakim ad hoc baik itu ad hoc tipikor, ad hoc PHI, perikanan, HAM. Bapak Ibu semuanya, hakim ad hoc itu barangkali lahirnya dirumuskannya juga di ruangan ini, saya yakin. Karena hadirnya hakim ad hoc merupakan amanat reformasi. Hakim ad hoc dibentuk dari dedikasi dan keringat dari para pejuang demokrasi, para pejuang negara ini, untuk kebaikan negara ini. Tapi ketika hakim ad hoc itu sudah jadi, semuanya lupa terhadap eksistensi hakim ad hoc itu, bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana keadaannya dan sebagainya. Padahal peluhnya, karyanya itu terus diharapkan atau terus digunakan dalam fungsi yudisial di Republik Indonesia ini. Bapak Ibu, hakim ad hoc selalu dibentur-benturkan dengan hakim karir. Bukan oleh siapa-siapa, tapi memang oleh internal kami sendiri. Sehingga imbasnya terhadap kesejahteraan, karena selalu terngiang di pemahaman kita bahwa hakim ad hoc tidak sama dengan hakim karir. Kalian itu hanya hakim ad hoc, gitu. Hakim ad hoc itu hak keuangannya belas kasihan dari pengusulan lembaga kami, Mahkamah Agung. Sementara hakim karir itu diminta oleh pimpinan negara. Itu sebuah ironi yang sangat getir ya, kami alami. Tepatnya kurang lebih 13 tahun hakim ad hoc itu tidak pernah mengalami perubahan kesejahteraan. Terakhir tahun 2013 ada perubahan mengenai kesejahteraan, tunjangan kehormatan hakim ad hoc. Hakim ad hoc itu sumber penghasilannya hanya tunjangan kehormatan itu, tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan apapun yang berkaitan dengan tugas pokok fungsinya. Memang ada tunjangan transport ya, kehadiran yang pengaruhi oleh kehadiran, itu 40.000 kurang lebih sehari. Kemudian ada, seharusnya kami pun kalau dalam undang-undangnya mendapatkan tunjangan rumah dinas dan sebagainya, tapi faktanya memang ketika hakim ad hoc menempati rumah dinas dan hakim karir mau menempati, ya mau gak mau kita harus mengalah. Gitu. Jadi kami di sini mengadu kepada wakil rakyat, kemudian untuk berdiskusi ya juga bagaimana memohon bantuannya
tentang kesejahteraan hakim ad hoc ini. Kami juga berharap selain ada tunjangan kehormatan, juga kami dilindungi asuransi, misalnya kecelakaan atau kematian. Ini fakta, teman kami di Jayapura, hakim meninggal, kita benar-benar urunan untuk mengembalikan mayat kawan kita itu. Karena memang kami tidak dilindungi, tidak ada jaminan itu. Bahkan keluarga yang ditinggalnya pun, almarhum meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, tidak mendapatkan tunjangan apapun pasca kematian meninggalnya almarhum hakim ad hoc tersebut. Jadi hal-hal normatif pun, hal-hal normatif itu ada kesenjangan antara hakim kadin dan hakim ad hoc. Misalnya pemberian cuti melahirkan dan sebagainya, itu ada disparitas, padahal itu normatif. Saya pikir itu nggak perlu perma, nggak perlu apa-apa, karena itu sudah sangat normatif, sudah diatur oleh undang-undang. Jadi mohon atensi atau perhatian dari lembaga yang barangkali ikut, bahkan mungkin menginisiasi terlibat berdirinya atau hadirnya hakim ad hoc di tengah-tengah bernegara kita ini. Saya cukup, mungkin dilanjutkan oleh kawan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.